Kami menyapa yang terhormat Pak Ida Bagus dan Pak Mujiarto selaku pembahas yang selalu senantiasa menemani kami di acara konsil, baik itu di acara registrasi secara khusus dan juga rekan-rekan di konsil GISI, Ibu Pimpinan, Ketua dan Wakil dan para rekan-rekan anggota konsil GISI dan para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tidak lupa juga kami menyapa teman-teman rekan-rekan sejawat tenaga gizi, nutrisionis dan dietitian yang sudah hadir pada hari ini baik secara luring maupun secara daring. Pada malam ini kami akan mensosialisasikan bagaimana proses registrasi ISTR itu sendiri, dan tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Konsil tadi dalam sambutan pembukaannya bahwa saat ini total sekitar 40.000 tenaga gizi, 42.000 tenaga gizi yang telah terregistrasi, dan tentu saja ini masih jauh dibanding dengan jumlah produksi, atau kalau kita membandingkan total institusi yang menghasilkan lulusan gizi baik itu program diploma 3, diploma 4, S1 dan juga profesi, ini masih jauh ya, karena itu kita di Konsil Gizi melalui kerjasama dengan sekretariat aktif melakukan sosialisasi ISTR ini. Baik, mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan slide ini. Ya, baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, baik itu tenaga gizi, nutrisionis dan dietitian, kita ketahui bahwa di Indonesia kita memiliki sejumlah masalah gizi ya, atau kita biasa sebut double burden malnutrition, atau saat ini kita sebut triple burden malnutrition. Tentunya ini menjadi PR kita bersama bagaimana untuk mengatasi atau setidaknya memberikan ya pengaruh yang positif untuk mengurangi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kita ketahui masalah kekurangan gizi sejak dari beberapa dekade yang lalu itu sampai saat ini masih tetap eksis ya. Bahkan dalam RPJMN pun masalah stunting itu menjadi prioritas nasional, dan dalam 10 tahun terakhir juga terjadi peningkatan kasus berat badan berlebih, obesitas di Indonesia. Nah, kemudian terjadi juga beberapa masalah kekurangan zat gizi mikro, di mana ada kelaparan tersembunyi. Jadi ini menjadi PR kita bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kita memerlukan tenaga gizi yang kompeten. Untuk membuktikan bagaimana tenaga gizi yang kompeten itu, makanya STR ini hadir ya. Walaupun namanya surat tanda registrasi, tapi jika rekan-rekan atau teman-teman baik itu nutrisionis dan dietitian memiliki STR, itu sebuah bukti bahwa teman-teman memiliki kompetensi yang baik, yang dapat diakui dan dapat dilindungi oleh hukum. Next. Ya, jadi saya mengatakan bahwa register nutrisionis dan dietitian ini merupakan a true nutrition expert. Jadi di luar sana banyak sekali orang yang mengaku nutrisionis ataupun dietitian ya, tapi kita nggak tahu dari mana sih nutrisionis itu, dari mana sih dietitian itu. Nah, untuk membuktikan bahwa nutrisionis dan dietitian ini betul-betul seorang tenaga gizi, makanya kita melakukan namanya registrasi, yaitu STR. Jadi jika teman-teman ataupun rekan-rekan mengaku nutrisionis atau dietitian tapi tidak mempunyai STR dan melakukan praktik atau pelayanan gizi, memberikan konsultasi, konseling dan sebagainya, maka itu akan menjadi sebuah pelanggaran atau tindak pidana. Jadi kita cukup bangga juga karena tadi 42.000 saat ini tenaga gizi sudah memiliki STR. Bisa tepuk tangan buat kita semua ya. Next.
Ya, jadi mungkin ini sudah sering kita ketahui, sudah sering disampaikan juga sejak 2022 tahun kemarin, STR ini diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jadi untuk tenaga gizi, STR-nya diberikan oleh konsil gizi. Sebelumnya kita berterima kasih kepada para senior, para guru, Pak Ida dan Pak Muji yang telah mengembangkan aplikasi sampai STR yang ada saat ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat, ya. Dan STR yang ada saat ini berlaku 5 tahun. Ini sudah menjadi rahasia umum, ya. Jadi buat teman-teman ataupun rekan-rekan nutrisionis dan dietitian yang punya STR, mengaku punya STR, ya, mengaku punya STR, tapi tidak pernah melakukan perpanjangan, bahkan ada yang sejak tahun 2017 masih mengaku punya STR, tapi masa berlakunya sampai 2017 itu secara secara legalitas itu dianggap tidak memiliki STR dan dianggap melakukan pelanggaran apabila tetap melakukan praktik. Beruntungnya ya teman-teman yang masa STR-nya sudah tidak berlaku, itu tidak ada komplain dari masyarakat. Kita tidak bisa bayangkan apabila ada masyarakat yang melakukan komplain atau melakukan protes, sejauh mana peran konsil itu akan membela ataupun mengatasi hal tersebut. Ini akan menjadi masalah yang sangat luar biasa. Sayang, alhamdulillah tidak pernah terjadi kasus tersebut. Ya, mungkin masyarakat masih peduli, ya, masih mengasihani kita bahwa walaupun STR-nya aktif tapi tetap memberikan pelayanan yang optimal. Memang banyak kendala dalam proses bagaimana memperpanjang STR ini dan lain-lain. Nanti akan kita bahas bersama. Next. Ini selayang pandang mengenai STR itu sendiri. Mungkin sudah diketahui bersama bahwa STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah, ya, melalui Konsil Gizi Tenaga Kesehatan Indonesia kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di bidang gizi artinya pelayanan gizi, praktik kegizian, baik itu di fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, maupun di fasilitas kesehatan lainnya, termasuk apabila ada yang berpraktik secara mandiri, yaitu dietitian. Itu juga harus memiliki STR. STR ini merupakan jaminan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkualitas bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan adanya STR, ini merupakan jaminan kita, khususnya negara, memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Jadi STR ini sangat dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan, ya? Ini akan menjadi bukti, ya, bukti kompeten seorang tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi. Jadi Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, nutrisionis dan dietitian, sekali lagi, jika melakukan praktik kegizian tanpa STR, itu akan menjadi sebuah pelanggaran. Tenaga kesehatan yang memiliki STR tentunya akan memperoleh perlindungan hukum dan jaminan, ya, dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Jadi nutrisionis dan dietitian kita kenal istilah nutrisionis dan dietitian. Ini protected by law. Ya, jadi di Indonesia tidak sembarang orang menggunakan istilah nutrisionis dan dietitian. Jadi jika ada yang menggunakan istilah nutrisionis dan dietitian tanpa terregistrasi, itu adalah pelanggaran juga. Karena istilah ini adalah protected by law, dilindungi oleh hukum, karena disebutkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dalam memberikan pelayanan sekali lagi akan dipidana. Dan ini disebut di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ya, walaupun saat ini kemarin kita sudah mendapatkan informasi bahwa RUU sudah disahkan oleh DPR untuk Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, namun prosesnya masih cukup panjang sampai undang-undang itu bisa diimplementasikan. Untuk sementara proses yang ada masih mengikuti prosedur yang sudah kita jalani bersama. Berikutnya. Baik, untuk proses registrasi sendiri seperti sosialisasi sebelumnya yang kita sudah lakukan, ada 2 jenis registrasi, baik itu registrasi baru maupun registrasi ulang. Untuk registrasi baru, ini registrasi yang pertama kali
dilakukan setelah tenaga kesehatan lulus dari institusi pendidikan dan dinyatakan kompeten. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pelayanan pegisian dan baru lulus diharapkan untuk mengurus STR-nya, yaitu registrasi baru. Beberapa bulan lalu kita sudah sosialisasi untuk registrasi baru ini khususnya kepada teman-teman di mahasiswa, institusi pendidikan, bagaimana tata cara untuk registrasi STR-nya. Nah, untuk malam ini kita akan lebih banyak membahas mengenai registrasi ulang, karena kita ketahui bahwa rekan-rekan sejawat, nutrisionis dan dietitian yang sudah bekerja tentunya sudah memiliki STR. Oleh karena itu akan melakukan registrasi ulang. Nah, registrasi ulang ini terdiri atas di gizi kita ada tiga jenis, yaitu perpanjangan masa berlaku STR yang sudah habis dalam waktu 5 tahun diperpanjang kembali, kemudian peningkatan level kompetensi dan peralihan jenis profesi. Jadi kami di gizi juga telah melakukan registrasi ulang untuk alih jenis profesi dari profesi lain ke profesi gizi. Tapi jika dari profesi gizi ingin ke profesi lain itu tidak dilakukan di konsil gizi, tapi di konsil yang akan dituju, yang akan menentukan apakah Anda bisa masuk ke profesinya atau enggak. Berikutnya, ya. Ini checklist dokumen persyaratan. Bapak Ibu rekan-rekan sejawat bisa memperhatikan, bisa melihat bahwa ada beberapa jenis dokumen yang diperlukan ya untuk melakukan registrasi. Untuk registrasi tenaga gizi yang baru, ini dokumennya cukup banyak ya, cukup banyak. Walaupun semua yang kita lakukan saat ini dalam bentuk ISTR. Jadi tidak ada lagi proses manual atau pemberkasan secara hard copy. Semua dalam bentuk soft file. Soft file itu di-upload ke dalam sistem KTKI. Sistem KTKI, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua sistem KTKI. Jadi untuk registrasi baru ini semua dokumen di-upload ke dalam sistem tersebut. Mulai dari KTP, pas foto, surat sehat, ijazah, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, kemudian surat sumpah atau surat sumpah profesi, surat pernyataan patuh etika profesi, kemudian KTA Persagi. Ini juga perlu dilampirkan untuk persyaratan registrasi baru. Untuk registrasi ulang, untuk perpanjangan, ini untuk KTP sudah terintegrasi, jadi tetap NIK-nya itu harus tetap ditulis, tapi KTP-nya tidak perlu dilampirkan. Untuk pas foto formal, surat sehat dan juga rekomendasi OP itu tetap dilampirkan. Mohon maaf di sini untuk STR lama sebenarnya tidak dilampirkan untuk registrasi perpanjangan ulang. STR lama dilampirkan, untuk KTA Persagi yang tidak dilampirkan. Mohon maaf. Kemudian untuk registrasi ulang naik level sendiri, selain registrasi ulang perpanjangan, ada registrasi ulang naik level. Dokumen yang diperlukan mulai dari KTP, pas foto, surat sehat, ijazah, sertifikat kompetensi, kemudian STR lama dan KTA Persagi. Untuk registrasi ulang alih profesi, ini yang banyak dokumennya ya, karena kita akan sedikit lebih selektif sebenarnya, karena alih profesi ini berkaitan dengan kompetensi baru yang akan dimiliki oleh seorang nakes. Oleh karena itu tetap melampirkan dokumen seperti dokumen baru ditambah beberapa dokumen tambahan seperti STR lama tentunya, KTA Persagi, surat pernyataan pindah etik pindah profesi, dan surat keterangan kerja sebagai tenaga gizi. Berikutnya, ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai registrasi ulang perpanjangan. Jadi mohon rekan-rekan baik itu nutrisionis dan dietitian yang akan melakukan registrasi ulang perpanjangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, harus rajin melihat ya, atau sebenarnya sih sudah mengetahui kapan STR-nya akan habis, seperti itu. Jadi registrasi ulang perpanjangan ini dilakukan apabila
mendekati tanggal berakhirnya masa berlaku STR Anda. Paling cepat 6 bulan dan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku STR berakhir. Jadi jika dirasa sudah memasuki waktu ini, mohon segera dilakukan pengurusan. Kemarin kami mendapat pesan dari salah satu nakes, masa waktu pengurusan STR yang cukup panjang seperti itu. Padahal kita memberi kesempatan 6 bulan. Ya paling cepat 6 bulan sebelum masa waktunya itu sudah bisa diurus. Jadi STR, sebenarnya masa waktu pengurusan STR itu kan sudah sangat cepat dan mudah saat ini ya, karena melalui aplikasi. Apalagi ada janji layanan kita 15 hari kerja. Jadi ini perlu ditekankan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan. Bagaimana jika kurang dari 3 bulan? 2 bulan sebelum. Saat ini kami masih memberikan memberikan jalan ya untuk yang sudah lewat. Bahkan yang sudah habis pun masa berlakunya masih bisa melakukan perpanjangan untuk saat ini, untuk tahun ini. Untuk tahun berikutnya mungkin ada ketentuan lain. Jadi Konsil Gizi memberikan waktu sampai dengan tahun ini untuk melakukan perpanjangan bagi tenaga gizi, nutrisionis dan dietitian yang masa berlaku STR-nya sudah habis. Ya, bisa dilakukan saat ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan registrasi ulang perpanjangan, yang pertama pastikan seluruh dokumen sesuai dengan ketentuan. Untuk perpanjangan tadi ada pas foto, surat sehat, dan juga rekomendasi OP dan tentunya STR lama. Nah, rekomendasi OP ini wajib melalui aplikasi Siporlin. Untuk mengetahui aplikasi Siporlin, silakan buka website KTKI, kemudian cari di halaman utama itu ada ada Siporlin ya, organisasi profesi masing-masing yaitu Persagi. Silakan dilihat di situ atau di CPD Persagi, cpdnewpersagi.org ya. Mungkin bisa berkonsultasi juga ke organisasi profesi. Jadi wajib melalui aplikasi Siporlin. Bagi yang tidak melalui aplikasi Siporlin akan otomatis tertolak seperti itu. Kemudian jangan gunakan dokumen yang diragukan keabsahannya atau melakukan kecurangan ya secara sengaja. Khususnya untuk mencukupi kecukupan rekomendasi OP ini, SKP-nya, jangan secara sengaja mencari jalan yang lebih cepat gitu ya. Karena sudah buru-buru mau perpanjang STR, kemudian SKP-nya belum cukup, makanya biasanya cari jalan pintas. Ya. Usahakan dalam waktu 5 tahun itu Anda mengumpulkan kegiatan-kegiatan, memenuhi portofolio untuk mencukupi SKP-nya. Karena 5 tahun itu bukan waktu yang cukup yang cukup cepat ya. Itu waktu yang panjang untuk Anda dapat mengumpulkan SKP. Total yang diperlukan itu sekitar 25 SKP dengan memenuhi beberapa ranah. Tapi untuk beberapa ranah itu ada angka minimumnya. Jadi masih banyak cara-cara yang bisa teman-teman tempuh untuk mendapatkan SKP, untuk memenuhi SKP ini. Dan di STR-nya sendiri harus selalu diperhatikan ya masa berlaku STR-nya. Di situ di STR kita tertulis. Jadi selama di STR masih tertulis masa berlaku, artinya STR Anda berlaku sampai dengan tanggal tersebut ya. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah STR sekarang sudah berlaku seumur hidup? Ya, apakah saya perlu perpanjangan STR dengan adanya undang-undang ini? Ya, selama di STR-nya masih tertulis masa berlaku, artinya tidak seumur hidup, gitu kan? Ya, silakan lakukan perpanjangan. Ya, kami belum mendapat mandat untuk melakukan STR seumur hidup, walaupun di undang-undang sudah disahkan dan sudah isunya kemana-mana, tapi draft naskah undang-undang yang sudah resmi sudah ditandatangan juga belum kami terima. Jadi untuk rekan-rekan yang yang ingin memperpanjang STR, jangan terlalu fokus dengan STR seumur hidup, tapi fokuslah pada kompetensi Anda. Ya, karena Anda mempertaruhkan kualitas tenaga gizi. Ya. Jadi kalau teman-teman merasa hanya untuk merasa
STR diperlukan seumur hidup, tapi Anda tidak memiliki kompeten atau mutu, itu kan sama halnya nol juga gitu. Jadi fokus pengembangan diri, fokus untuk memenuhi kompetensi. Karena gunanya kita memperpanjang STR adalah untuk menjamin mutu, untuk memenuhi kompetensi Anda tetap terupdate selama 5 tahun terakhir. Seperti itu. Jadi jangan sampai Anda tidak ada perubahan. Bahkan dalam 5 tahun ini kompetensi Anda menurun. Yang dulunya bisa 100, tapi setelah 5 tahun menjadi 80, 70, bahkan 50. Itu kan sebuah kegagalan bagi kita. Yang diharapkan lebih dari 100 bisa meningkat. Berikutnya. Ya. Untuk registrasi ulang naik level, ini registrasi yang dilakukan untuk menyesuaikan peningkatan level kompetensi. Jadi di konsil gizi, khususnya tenaga gizi, itu dapat melakukan naik level. Kita punya jenjang level pendidikan mulai dari D3, D4, S1, bahkan profesi. Bahkan ada juga S2 dan S3. Tapi untuk saat ini naik level dapat dilakukan bagi yang STR-nya dulunya menggunakan institusi pendidikannya level D3 menjadi ke D4 atau S1. Itu dapat dilakukan. Tentunya dengan memenuhi dokumen-dokumen. Sama juga dengan D4 yang sudah D4 atau S1 yang sudah melanjutkan program profesi, itu juga dapat melakukan naik level kompetensi. Jadi pastikan seluruh dokumen sesuai dengan ketentuan. Yang paling penting Serkom dan Serprof. Jadi untuk naik level ini tetap dibutuhkan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi bagi yang naik level ke level profesi. Ya. Ada ketentuan-ketentuan terkait Serkom atau Serprof ini, silakan dibaca di website sendiri. Untuk masa berlakunya kapan itu sudah ada di website. Jadi silakan dibaca. Satu hal yang paling penting untuk naik level, ya, kami menemukan banyak langkah-langkah yang apa istilahnya ya, yang kurang inilah. Banyak yang STR-nya sudah habis masa berlakunya, untuk menghindari memenuhi kecukupan SKP atau 25 SKP itu, mereka melakukan naik level karena sudah punya ijazah anggaplah dari D3, dia sudah melanjutkan pendidikan S1-nya itu sudah dari tahun sudah lama, tapi tidak pernah naik level pada saat STR-nya aktif. Nanti setelah STR-nya habis, dan habisnya juga bahkan sudah bertahun-tahun, baru melakukan naik level. Nah, oleh karena itu, kami di Konsil Gizi memutuskan bahwa STR lama untuk naik level ini wajib dalam kondisi aktif. Jadi apabila habis masa berlaku, lakukan registrasi ulang perpanjangan, ya. Ya, uji diri Anda, penuhi kompetensi Anda, ya. Sebenarnya bukan ujian, karena hanya mengumpulkan beberapa pengembangan diri, gitu ya. Mengikuti seminar, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, menulis buku, publikasi, itu kan sebenarnya pengembangan diri, ya. Bukti bahwa Anda memiliki kompeten yang baik, gitu, lebih baik dari sebelumnya. Jadi banyak yang ditolak karena STR lamanya itu sudah kadaluarsa atau tidak aktif melakukan naik level. Ya, kami sepakat bahwa yang naik level itu wajib melakukan wajib dengan STR aktif. Kemudian untuk naik level juga ini perlu melampirkan scan KTA persagi yang berlaku. Jadi dilampirkan nanti di bawah STR lamanya. Walaupun memang tidak ada menunya, tidak ada persyaratannya, tapi kami sepakat bahwa seluruh nakes itu wajib menjadi anggota profesi. Karena untuk mengembangkan dirinya, dia wajib mengikuti kegiatan keprofesian itu sendiri. Jadi wajib melakukan memiliki KTA persagi. Karena organisasi profesi kita saat ini adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Jadi jangan lupa untuk menampilkan KTA. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak melampirkan KTA untuk naik level. Kemudian berikutnya silahkan. Untuk registrasi ulang alih profesi, ya, kami di Konsil Gizi juga sudah melakukan registrasi ulang alih profesi. Ada beberapa jenis tenaga kesehatan lain yang alih profesi ke gizi. Ya, cukup menarik juga.
Tadi waktu tadi sore Ibu Mona menyampaikan, ayo masuk ke Kestrat gitu ya. Ternyata gizi banyak yang masuk, banyak yang profesi yang masuk ke gizi, Bu, gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan masuknya teman-teman dari profesi lain ke gizi itu dapat memenuhi kompetensinya. Oleh karena itu, bagi yang ingin alih profesi ke gizi atau tenaga jenis kesehatan lainnya menjadi tenaga gizi, itu ada beberapa persyaratan yang diperlukan. Ya, pastikan seluruh dokumen sesuai dengan ketentuan dan tentu saja kami tekankan di sini Serkom atau Serprov pun juga sebenarnya dibutuhkan, tapi kami menyadari bahwa beberapa jenis profesi itu memang tidak melakukan uji kompetensi. Ya, tidak sama lah, bukan uji kompetensi gizi. Jadi biasanya cukup dilampirkan ijazah pada menu tersebut. Tapi untuk sumpah profesi maupun patuh etik itu wajib dilakukan. Jadi lakukan sumpah profesi dulu, karena Anda bergabung ke profesi kita, Anda harus bersumpah sebagai profesi kita, profesi gizi. Jadi lakukan sumpah profesi. Kemudian buat pernyataan patuh etika profesi sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Dan tentunya STR lama wajib dalam kondisi aktif juga. Apabila STR lama Anda habis, maka kami akan tolak secara otomatis. Bukan sistem yang menolak, tapi validator yang akan menolak. Banyak juga yang habis masa berlakunya. Misalnya dari tenaga kesehatan lain, STR lamanya sudah habis dan pindah ke gizi. Tentunya kami tidak bisa terima, karena kami menganggap Anda belum kompeten untuk pindah ke gizi dengan STR lama aja tidak pernah diperbaharui seperti itu. Jadi pastikan STR lama Anda aktif pada saat melakukan alih profesi. Kemudian beberapa dokumen yang kami perlukan juga untuk memverifikasi, untuk memvalidasi bahwa Anda bisa menjadi tenaga gizi, terdaftar sebagai anggota Persagi, kemudian ada surat pernyataan pindah profesi yang ditandatangani oleh pemohon itu sendiri di atas materai, dan surat keterangan kerja sebagai tenaga gizi yang dikeluarkan dari instansi atau tempat Anda bekerja sebagai tenaga gizi, ditandatangani oleh pimpinan tempat Anda bekerja. Jadi nanti apabila Anda beralih profesi, STR Anda akan berubah tuh. Judulnya bukan lagi STR profesi yang lama, tapi STR tenaga gizi. Ya, seperti itu. Berikutnya, berikut alur pengajuan ya. Ini saya ambil dari yang sudah ada sebelumnya dari set KTKI juga. Pengajuan ISTR ini ada beberapa step ya. Tentunya harus memasuki aplikasi registrasi web based, aplikasinya web based. Kemudian lakukan pengajuan ISTR. Setelah Anda melakukan pengajuan itu akan divalidasi. Divalidasi ada 3 hal ya. Diterima, kemudian lakukan perbaikan. Perbaikan dapat dilakukan 2 kali. Kemudian ditolak apabila ada dokumen-dokumen yang tidak sesuai. Perbaikan juga kita memberikan kesempatan perbaikan 2 kali. Apabila Anda tidak melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu, maka akan otomatis ditolak. Begitu pula apabila melakukan perbaikan tapi tidak mengganti dokumen yang sesuai diminta, itu akan ditolak apabila itu dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi banyak perbaikan yang kami terima. Kami minta ganti foto ya, foto terbaru ya, karena yang dilampirkan foto yang sama dengan STR. 2 kali kami minta tidak dilakukan, maka kami akan tolak seperti itu. Nah, setelah diterima nanti Anda akan diminta untuk membayar ya PNBP senilai 100.000 untuk tenaga gizi. Setelah membayar nanti akan ada approval dari registrar, yaitu ketua konsil. Dan setelah itu Anda bisa diberikan kesempatan untuk mendownload ya. Sebelum mendownload biasanya ada survei seperti itu. Ada survei yang bisa diisi. Nanti setelah mengisi survei Anda baru bisa mendapatkan file ISTR Anda. Alhamdulillah saat ini ISTR jadi tidak ada lagi kirim-mengirim dokumen untuk pengajuan STR. Berikutnya, untuk masa waktu penerbitan ISTR dari awal sampai terbit itu maksimal 15 hari kerja ya. Jadi berikan kami waktu ya di konsil khususnya untuk validasi, untuk memvalidasi. Jangan terburu-buru begitu ya. Jangan terburu-buru untuk
mendapatkan STR. Jadi nikmati saja prosesnya, tunggu dan hasilnya akan sesuai dengan janji layanan kita. Tidak akan lewat 15 hari ya. Kecuali dari pemohon sendiri itu tidak melakukan perbaikan. Karena ada beberapa kasus yang ke saya juga bertanya, kok STR saya tidak terbit-terbit. Ternyata dia tidak melakukan perbaikan sehingga otomatis ditolak seperti itu setelah 5 hari. Dia tidak mengecek email, ternyata ada pesan perbaikan, jadi otomatis ditolak karena melewati batas waktu. Nah, kadang juga yang namanya sistem tidak selalu berjalan mulus atau lancar ya. Ada beberapa gangguan ya, khususnya di bagian IT, dan ini juga akan mempengaruhi lama waktu. Ya, biasanya apabila ada kendala sistem itu akan mempengaruhi waktu juga. Tapi apabila semua berjalan normal, tidak lewat dari 15 hari. Bahkan 2-3 hari itu bisa diterima. STR-nya bisa terbit. Ada beberapa indikator waktu ya, teman-teman ataupun rekan-rekan, baik itu nutritionist dan dietitian, bisa lihat di aplikasinya. Tapi untuk kami di Konsil, sebagai yang melakukan validasi, itu ada alarming ya, ada alarm buat kita. Jadi biasanya kalau warnanya hijau itu waktunya masih panjang, dan alhamdulillah kalau kita lihat reporting validator maupun juga reporting dari Kadif registrasi, rata-rata kita itu satu hari ya, Pak Zul ya, satu hari melakukan validasi. Ini hanya validasi. Nah, setelah divalidasi, kalau Anda membayar dalam waktu cepat, besoknya mungkin STR-nya sudah bisa terbit. Jadi tidak sampai 3 hari STR bisa terbit, seperti itu. Ya, itu rata-rata kita. Tapi memang ada beberapa yang masih waktunya 2 hari gitu ya. Ya, kadang kita kuning. Ya, misalnya ada beberapa kegiatan yang tidak yang di mana ada musim-musim tertentu pemohonnya sangat banyak, itu juga akan mempengaruhi waktu validasi. Tapi rata-rata kita 1 hari ya. Bisa tepuk tangan juga buat kita ya, 1 hari. Terima kasih. Baik, berikutnya. Ini informasi saja ya. Ini sebenarnya bukan data secara tapi ini data saya. Saya sendiri sebagai yang melakukan validasi atau validator di Konsil Gizi sejak bulan Mei sampai Juli. Jadi ada beberapa dampak positif juga dari kegiatan sosialisasi yang kita lakukan dari April sampai saat ini ya. Yang bisa kita, memang ada kecenderungan penurunan pemohon ya. Mungkin saya yang sedikit validasi, yang validator lainnya yang lebih banyak ya. Tapi di sini sangat signifikan untuk penolakan seperti itu. Artinya dokumen-dokumen yang rekan-rekan ataupun nutritionist dan dietitian upload atau submit ke dalam sistem itu sudah benar semua. Mungkin ini salah satu apresiasi ataupun manfaat yang diterima oleh tenaga gizi itu sendiri dari sosialisasi ini. Jadi kita juga patut melakukan apresiasi ya kepada kita, usaha kita agar STR ini bisa lancar dan bisa cepat gitu ya, tanpa mengurangi makna dari STR itu sendiri. Ya, kita bisa melakukan sebuah pelayanan yang optimal. Jadi ini prestasi buat kita semua. Jadi terjadi penurunan yang signifikan untuk kasus penolakan. Di bulan ini saya tidak sampai 10 melakukan penolakan. Ya, tapi perbaikan tetap ada, tapi tidak sampai ditolak gitu. Artinya yang pertama mungkin kepatuhan untuk memperbaiki juga sudah meningkat ya. Jadi ada beberapa memang yang kalau sudah diminta perbaikan, 2 kali perbaikan tidak dilakukan perbaikan, itu pasti akan kita tolak. Jadi ini data yang cukup menarik buat kita. Jadi terima kasih juga buat rekan-rekan nutritionist dan dietitian yang sudah melakukan registrasi dengan baik gitu ya, melengkapi dokumen dengan baik sehingga ada penurunan penolakan data. Mungkin data lebih spesifik akan disajikan oleh tim sekretariat. Ini hanya reporting dari saya pribadi. Berikutnya. Nah, ada beberapa ini sebenarnya top 4 ya, top 4 alasan perbaikan yang saya sering lakukan gitu ya. Yang pertama, pas foto tidak sesuai ketentuan.
ini sering sekali pas foto. Saya juga heran, apa sih susahnya melakukan pas foto di era digital saat ini gitu ya. Tapi ya kita maklumi, ya mungkin ada beberapa kendala. Ya walaupun setelah dilakukan perbaikan biasanya sudah memenuhi kriteria pas foto, tapi hampir 100% ya, bukan 100%, ya pokoknya 90% lah alasan perbaikan itu selalu pas foto. Untuk beberapa kasus khususnya pada naik level dan juga alih profesi ini tidak melampirkan KTA Persagi. Ini kita maklumi karena memang tidak ada dalam pedoman yang kita sampaikan. Tapi kami meminta perbaikan. Alhamdulillah setelah ada pesan perbaikan melampirkan KTA Persagi ini dilakukan perbaikan. Ada juga yang surat sehat tidak sesuai ketentuan. Saya juga bingung. Ingin mengurus STR, tapi surat sehatnya ditujukan untuk melamar pekerjaan. Untungnya bukan melamar saya, gitu kan? Jadi kadang ini hal yang sepele buat teman-teman, tapi ini hal yang sangat menyakiti kami, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah memberikan panduan, harusnya kan Anda sudah melakukan pengurusan STR, tidak usahlah lagi surat sehatnya untuk kegiatan lain. Ya, lakukan pemeriksaan karena itu menunjukkan bahwa Anda benar-benar layak mendapatkan STR dengan adanya surat sehat itu. Dan ini memang aturan oleh undang-undang. Jadi ada juga surat sehat yang diterbitkan mengurus STR-nya bulan ini, bulan Juli, tapi surat sehatnya itu dari bulan Desember gitu ya. Bulan Desember. Tapi tujuannya jelas untuk penerbitan STR, untuk mengurus STR. Saya nggak tahu apakah selama itu ya dia mengurus STR atau niatnya mengurus STR dari bulan Desember tapi baru kesampaian di bulan ini Juli. Itu juga kan kadang ya alhamdulillah niatnya sudah ada dari tahun lalu untuk panjang STR. Dan memang setelah kita lihat STR-nya oh ternyata memang sudah mati di tahun lalu seperti itu. Nah, ada juga yang baru mati beberapa bulan ke depan tapi surat sehat untuk STR-nya itu sudah ada di beberapa bulan sebelumnya. Ini kan juga kadang ya kalau saya memvalidasi, kami melakukan validasi, kita ketawa-ketawa saja. Ini hiburan buat kita karena dia sudah dia sudah bisa memprediksi bahwa saya akan melakukan perpanjangan STR. Memang sih sudah bisa diprediksi karena kita sudah punya masa berlaku STR-nya. Dan beberapa alasan lain yang terkait kelengkapan dokumen ya. Ada beberapa yang memang dokumennya tapi tidak banyak. Dan permohonan Anda akan ditolak apabila yang pertama dokumen diragukan keabsahannya. Ya alhamdulillah sejak kita di konsil ini sudah jarang kita temukan ya. Walaupun beberapa ada yang salah waktu itu kita salah karena belum memahami. Jadi ada salah pilih klik ya. Seharusnya tidak diragukan keabsahannya tapi karena salah memilih klik maka dicatat sebagai dilakukan keabsahannya dan itu sudah kita perbaiki, ada peningkatan sistemnya kita perbaiki cara validasinya akan lebih mudah sehingga tidak ada lagi kesalahan teknis. Jadi dilakukan keabsahannya ini apabila melakukan pemalsuan. Baik itu dari yang sering kami temukan untuk pemalsuan itu dokumen baru ya, dokumen baru ataupun naik level. Itu sering. Kalau untuk perpanjangan jarang kita temukan adanya pemalsuan atau dilakukan keabsahannya. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita temukan sebenarnya bukan palsu ya, tapi proses untuk mendapatkan rekomendasi OP-nya itu yang salah. Sehingga kami anggap itu tidak legal, anggap itu sebuah pelanggaran. Makanya ditarik STR-nya. Kemudian ada juga yang ditolak jika masa berlaku STR lamanya habis. Ini akan kami tolak validasi, validator akan menolak khususnya untuk naik level dan alih profesi. Tidak melakukan perbaikan data selama 2 kali kesempatan, ya tidak melakukan ini artinya upload dokumen yang sama. Jadi dokumen-dokumennya itu tidak berubah, disuruh ganti foto, tidak berubah fotonya, bukan wajahnya yang berganti ya. Maksudnya kami meminta foto yang terbaru seperti itu, bukan foto yang waktu Anda masih muda belia gitu ya, karena mau STR-nya tetap terlihat muda gitu, tetap dipasang. Tapi kami berharap tidak seperti itu, karena STR ini kan ya diterbitkan sesuai dengan karir Anda. Jadi nanti kalau Anda melamar pekerjaan
kok STR-nya masih aktif, fotonya masih muda, orang kan juga akan tidak percaya gitu. Kok bisa seperti ini gitu. Padahal usianya sudah berapa gitu ya, tapi fotonya masih muda. Ada yang usianya ya di atas sudah mau pensiun ya, tapi foto yang dilampirkan foto yang masih lulus waktu S1 gitu kan. Kadang saya juga heran, wah ini ya ya. Jadi mohon dilakukan perbaikan data apabila kita meminta perbaikan data. Kemudian jika melewati batas waktu perbaikan pasti akan otomatis ditolak. 5 hari yang kami berikan, apabila itu masih kurang, ya itu sungguh keterlaluan. Karena yang butuh STR itu Anda gitu ya. Jadi kami memberikan waktu 5 hari, itu 5 hari kerja, 1 minggu lah ibaratnya gitu ya. Itu waktu yang lebih dari cukup sebenarnya. Karena kalau dari asas kebutuhan itu harusnya Anda bisa lebih aware terhadap itu. Ada juga yang sudah divalidasi, sudah apa semuanya tertolak otomatis. Apa penyebabnya? Tidak melakukan pembayaran, ya, tidak melakukan pembayaran. Nah, ini pasti akan tertolak otomatis. Tidak melakukan pembayaran dalam waktu tertentu. Berikutnya, masih ada waktu Bu Sunarti? Oh baik. Ya, ini sebenarnya contoh-contoh saja ya untuk pas foto. Ini saya ambil dari internet, jadi saya tidak sensor mukanya karena mungkin sudah bisa ditayangkan. Jadi pas foto yang benar itu yang di sebelah, yang ada centang hijau, centang itu ya, centang pas foto. Itu proporsi yang baik ya, proporsi yang baik. Latar merah, proporsi 4x6-nya jelas ya, bukan 4x4, 6x6, atau 2x3 ya. Jadi jelas proporsinya ya, latar merah. Foto diminta perbaikan apabila yang sebelah sini ada yang kali-kali itu ya. Latarnya tidak merah ya. Ada yang latarnya, bahkan ada yang latarnya lemarinya, lemari pakaiannya. Saya juga kaget. Kok bisa ada lemari pakaian jadi latar gitu ya. Ya. Kami masih terima apabila gorden warna merah begitu kan, latar merah juga ya. Tapi sebenarnya itu ya untuk STR Anda masa gorden merah dilampirkan di dalam itu kan kurang elok lah terlihat. Nah, kemudian ukuran yang tidak proporsional seperti 4x6. Apa dampaknya jika Anda mengupload foto yang tidak proporsional? Nanti muka Anda akan gepeng, ya kan? Muka Anda tidak proporsional, ya. Mungkin Anda akan terlihat sangat kurus di situ kan, tidak elok juga. Itu. Ada juga yang upload foto hasil foto yang sudah dicetak itu difoto, ya, ditaruh di atas meja, difoto terus diupload gitu. Saya tidak bisa membayangkan apabila itu ijazah Anda lampirkan foto itu ke dalam ijazah gitu ya. Itu akan tidak elok, sangat tidak elok lah, tidak indah dilihat gitu. Jadi anggap ini STR sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting buat Anda karena Anda tidak akan melakukan praktik kalau tidak punya STR. Jadi kalau STR Anda anggap sepele ya, anggap asal-asalan, itu sebenarnya Anda tidak layak praktik juga. Jadi usahakan upload pas foto ya. Tadi ada beberapa yang di blur itu ya, STR yang di blur itu STR saya. Lihat kan fotonya di situ, walaupun blur tapi kelihatan ganteng di situ. Jadi ada beberapa. Nah ini juga ada yang upload pas foto seluruh badan gitu. Saya kurang tahu yang namanya pas foto itu apakah tidak bisa terdefinisikan dengan baik. Orang tidak mengerti kalau kita menyebut pas foto, tapi ada juga yang upload pas foto seluruh badan gitu. Ya saya nggak tahu apa mau memperlihatkan seluruh badannya bahwa saya fit gitu ya, tapi itu menurut saya sangat keterlaluan ya kalau menguploadkan. Nah yang paling banyak kami temukan pas foto yang tidak hanya yang menampilkan sebagian kecil wajahnya, tapi latar merahnya sangat banyak gitu, seperti gambar yang di bagian bawah ini. Itu bahkan ada yang panjang banget, cuma kecil itunya. Itu kan saya juga bingung kok bisa pas foto seperti ini. Kalau kita mengurus paspor, salah sedikit saja itu akan ditolak gitu ya. Kami juga kalau ditolak terlalu sering, terlalu banyak, ini akan memakan waktu. Akhirnya ada beberapa yang diterima. Tapi mungkin ya setelah sosialisasi ini buat teman-teman ataupun rekan-rekan yang akan melakukan perpanjangan, akan saya tolak secara otomatis. Jadi mohon maaf sekali apabila pas fotonya sudah proporsinya memang 4x6, tapi wajah Anda di situ sangat kecil,
latar merahnya, area merah, area kosongnya itu sangat banyak, itu akan saya tolak ya. Karena kami berharap STR yang kami terbitkan itu terlihat indah juga, bukan asal-asalan seperti itu. Ada juga yang pas fotonya sangat kecil dan ada yang memakai pinggiran begitu, pinggiran putih. Kalau pinggiran putih tidak ada masalah saat dilakukan pencetakan ISTR. Tapi kalau pinggiran hitam itu akan kelihatan dan itu akan tidak seragam gitu ya. Kita mengharapkan ISTR ini benar-benar dokumen yang apa namanya, ibaratnya seperti ijazah bagi teman-teman ataupun dokumen yang memang penting gitu ya. Berikutnya, ya untuk surat sehat juga tadi sudah saya sampaikan ada beberapa ya, mulai dari harusnya surat sehatnya terbaru dikeluarkan oleh Fasyankes, diperiksa dan ditandatangani oleh dokter yang memiliki NIP bagi ASN ataupun SIP ya. Kemudian ada tujuannya untuk pengurusan STR. Jadi sesimpel ini saja surat sehatnya. Bahkan surat sehat yang 1 lembar itu yang dikeluarkan dari dokter praktik ataupun puskesmas, yang penting Anda memberikan informasi ini, kami akan percaya seperti itu, bahwa ini surat sehat yang benar. Kemudian ada beberapa dokumen juga yang perlu diperhatikan termasuk KTA Persagi. Semuanya dilampirkan di bawah STR lama. Jadi walaupun tidak ada menunya, tapi kami berharap di bawah STR lama Anda kita tambah 1 halaman untuk melampirkan KTA Persagi. KTA Persagi yang berlaku, bukan KTA yang sudah habis masa berlakunya. Kemudian STR lama, pastikan ini STR lamanya asli. Tidak lagi punya filenya, sebenarnya bisa di-download ISTR-nya. Ya, jadi Anda yang belum pernah memiliki ISTR, Anda punya kesempatan untuk download ISTR. Nah, bayangkan semudah apa STR saat ini kan, tidak ada susahnya gitu ya. Tapi masih aja yang mengeluh gitu ya. Kami sebenarnya berterima kasih sekali kepada yang hadir di sini Pak Muji dan Pak Ida yang telah mengembangkan aplikasi sampai sehebat ini sehingga pengurusan STR sangat mudah. Kemudian ijazah dan Serkom dan Serprof ini untuk saat ini, untuk lulusan di atas 2013, pokoknya lulusan terbaru itu beberapa terintegrasi dengan PDDikti. Jadi biasanya admin dari universitas atau perguruan tinggi itu kan melakukan upload. Jadi kalau biasanya tidak diupload maka tidak terintegrasi. Tapi kami harapkan ini terintegrasi dengan PDDikti. Jadi bagi yang tidak terintegrasi bisa melakukan upload manual, tapi scan aslinya, bukan scan fotokopinya, karena fotokopi itu bisa dimanipulasi. Next. Nah ini matriks saja bisa dibaca. Nanti next saja. Ya, ini ada beberapa pelanggaran ya yang perlu teman-teman baik itu nutrisionis dan dietitian ketahui bahwa apabila Anda melakukan menggunakan dokumen yang palsu itu akan itu adalah pelanggaran dan akan ada tindakan disiplin. Kemudian hasil scan ataupun materai yang tidak asli, pemalsuan identitas, ya menggunakan identitas orang lain. Ini sebenarnya bukan di dokumen yang disyaratkan, tapi di KTA Persagi. Sering sekali saya scan barcode KTA Persagi, tapi yang muncul malah nama orang lain, bukan nama yang bersangkutan. Jadi diganti fotonya, foto dia, namanya diedit, ternyata pas di scan barcode tidak bisa. Kita sangat bersyukur dengan adanya teknologi juga, jadi bisa lebih cepat kita identifikasi kepalsuannya. Kemudian keterlambatan registrasi ulang perpanjangan itu sebenarnya pelanggaran, ya seperti yang saya sampaikan di awal. Tapi karena tidak ada aduan untuk tindak pidana, makanya teman-teman nutrisionis dan dietitian merasa aman gitu. Tapi sebenarnya itu pelanggaran dan ketahuilah itu akan merupakan pembohongan publik gitu. Karena Anda melakukan praktik tapi sebenarnya Anda tidak layak praktik. Penggunaan jasa calo, ya jasa calo ini kalau untuk membantu mengurus ISTR itu oke. Tapi kalau pakai calo seperti tadi SKP-nya belum cukup, dibantu calo untuk mencukupi SKP-nya itu akan sangat beresiko untuk penipuan dan ini adalah tindakan pelanggaran. Kemudian
Ada beberapa tindakan manipulatif untuk double ISTR. Ini juga adalah pelanggaran. Baik, next. Mungkin ini slide terakhir saya, yang mudah-mudahan waktunya tidak terlalu panjang. Jadi itu tadi ya beberapa penjelasan khususnya untuk registrasi ulang, baik itu perpanjangan, naik level maupun alih profesi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sunarti.